Halo, selamat datang kembali di vlog aku. Aku hari ini ada kabar gembira yang aku mau bagikan ke teman-teman. Jadi, It up. Now Eh? you will be having coffee, full coffee, and wine soon. So if you want to go pump it up, now is the time. this is my husband by the way, but he's shy. He doesn't want his Hello. face to be in the I am camera. not a YouTuber. Aku ada kabar gembira yang aku mau bagikan ke teman-teman, yang aku mau share. Jadi aku per hari ini aku sudah menyelesaikan disertasi aku, completely selesai, tinggal presentasi. Jadi sebenarnya untuk disertasinya sendiri doang itu sudah selesai per kemarin. Cuman ada beberapa dokumen pendukung yang harus nanti di submit bersamaan. Dan itu yang aku selesaikan hari ini, termasuk PowerPoint untuk presentasi itu udah selesai, tinggal presentasinya. Ini merupakan milestone yang cukup luar biasa secara personal bagi aku, karena the whole process was quite challenging. Nggak cuma disertasi, but the whole process during the college. Karena aku ketahuan bahwa aku ternyata hamil begitu aku mau mulai masuk kuliah. 6 hari sebelum masuk kuliah, 6 hari sebelum masuk kuliah aku hamil. Dan jadi selama kuliah itu aku sambil mengandung. Dan tahu sendiri mungkin buat teman-teman di sana yang sudah punya anak tahu rasanya, apalagi hamil pertama, tahu rasanya itu trimester pertama seperti apa, challenge-nya trimester ketiga seperti apa, dan setelah melahirkan, setelah menjadi ibu juga seperti apa. Dan syukur alhamdulillah aku melewati semua itu. Tadi awalnya itu aku cukup nervous. Begitu aku tahu aku hamil, aku nervous bahwa aduh ya Tuhan, apakah aku bisa menyelesaikan ini. Dan aku tekad-tekadin, dan here I am. Jadi disertasiku tuh sempat tertunda karena selama hampir 2 bulan karena melahirkan. Jadi aku cuti 2 minggu sebelum aku lahiran tuh aku cuti sampai akhirnya aku lahiran. Dan ternyata setelah lahiran itu jauh lebih menantang karena kurang tidur dan masih proses pemulihan, tapi harus mengurusi the newborn baby. Dan tahu sendiri kalau di Eropa itu apa-apa sendiri, nggak kayak di Indo yang support sistemnya itu sekampung, jadi nggak begitu susah. Kalau di sini ya gitu. Dan sambil ngerjakan disertasi kemarin, anak rewel, anak nggak mau diturunin, harus minta digendong terus, kalau diturunin ngerengek. Jadi ya di depan komputer aku biasa sambil mangku dia, sambil ngetik-ngetik, sambil ngeliatin data, sambil mikir, dan itu berjalan selama minggu, bulan, dan itulah hasil perjuangan. Ini tinggal sedikit lagi untuk aku menyelesaikan kuliahku di sini. Tinggal aku presentasi. Setelah itu, setelah presentasi selesai, submit urusan disertasi, dan setelah itu selesai, ujian aku nanti di bulan Agustus. Bukan ujian disertasi ya, tapi ujian final exam. Karena sebenarnya final examnya itu sudah di bulan April kemarin, karena aku bertepatan dengan HPL, jadi nggak bisa ikut exam, jadi aku harus di-postpone examnya dan ikut exam susulan, which is nanti bulan Agustus. Nah, yang sekarang aku siapin adalah latihan untuk presentasi. PowerPoint-nya udah siap, dan ini aku akan latihan presentasi. Dan jadi untungnya itu di sini disertasi, jadi ujian, jadi nggak ada ujian skripsi atau ujian tesis
yang kayak di Indo waktu aku S1, S2 di Indo dulu, itu hasil tesis itu diuji face to face oleh beberapa dosen dan ada tanya jawab. Nah, di sini itu untungnya presentasinya itu dilakukan di mana aja, online, dan nanti disubmit jadi berupa video maksimal 10 menit, dan nanti videonya diupload di YouTube. Mungkin aku akan upload, ya aku mau nggak mau harus diupload di YouTubeku juga, diupload di YouTube, terus nanti linknya itu disubmit bersamaan dengan waktu mensubmit disertasinya itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, begitu ini selesai, urusan kuliah selesai, aku akan bisa lebih fokus mengurus si baby. Aku nggak bisa langsung cari kerja dulu karena mungkin selama sampai si anakku umur 2 tahun itu aku harus ngurusin dia terus, nggak bisa dilepas, sambil aku bikin vlog, bikin video, bikin konten seperti ini. Mohon dukungannya teman-teman, semoga aku bisa terus berbagi. Jika dari teman-teman yang ingin tahu mengenai gimana sih kuliah di Irlandia, apa aja kampusnya, kampus yang mulai yang paling bagus, yang ranking kampusnya seperti apa, dan kalau mau tahu tentang tur kampus, aku nanti juga bisa bikinkan videonya, atau mau tahu tentang kuliah atau sekolah bahasa Inggris sambil kerja. Jadi aku ada teman itu, dia dari Malaysia. Aku ketemu waktu aku sekolah bahasa Inggris di sini. Itu aku ketemu dia itu dari sekolah bahasa Inggris sampai akhirnya kuliah di universitas terbaik di sini, dan akhirnya dia dapat pekerjaan full time ngajar di kampus karena dia itu emang backgroundnya ngajar. Dia dari Kuala Lumpur. Nah, nanti aku akan bikin video khusus sharing dengan dia mengenai perjalanannya dia, apa aja biayanya, seperti apa student life gitu di sini, yang sambil kerja part time, dan hasil kerja part time itu bisa untuk cover semua living cost selama di sini. Kayak dia tuh bayar rent, bayar sekolah, bayar kuliah, masih bisa traveling, dan sekarang udah dapat kerja full time. Dan nanti seperti apa prosesnya, seperti apa liku-likunya, berapa aja biayanya, biaya sewanya, biaya groserinya, biaya travelingnya, budgetingnya nanti seperti apa, nanti aku akan bikinkan videonya khusus untuk aku bagikan ke teman-teman semua. Aku yakin di luar sana pasti banyak teman-teman yang penasaran gimana sih sekolah sambil kerja di luar negeri itu. Oke, sampai di sini dulu. Aku mau latihan presentasi. Nanti akan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Oh, bobo ya.